Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kris ID. Di channel ini aku banyak membahas tentang review, unboxing, dan tutorial menarik seputar dunia gadget. Jadi bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, setelah menonton video ini, jangan lupa menonton video sebelum-sebelumnya dari saya. Siapa tahu ada video yang menarik dan berguna bagi kalian. Di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah paketan dari Shopee yang saya beli langsung di official store-nya Samsung. Penasaran apa isinya? Mari kita lihat. Ini adalah paket yang saya order langsung dari official store-nya Samsung di Shopee. Untuk sekelas official store-nya Samsung, sayang sekali untuk packingnya jauh dari yang kita harapkan ya. Kalau kita lihat dari segi packingannya ini, tak dilapisi dengan bubble wrap ya. Dan di dalamnya seperti ada ruang kosong, sehingga ketika kita goyang-goyang akan terasa pergerakan isi di dalam paketan ini. Packing yang saya terima sudah dalam keadaan penyok seperti ini. Semoga di dalamnya tidak seperti bungkus luarnya ya. Mungkin karena official store-nya Samsung itu tidak diurus langsung oleh pihak Samsung, karena yang mengurus langsung oleh pihak Shopee sendiri, jadi kurang memperhatikan untuk masalah packingnya ya. Oke, langsung saja kita buka untuk melihat seperti apa kondisi isi di dalam kotak ini. Dan hanya dilapisi satu lembar bubble wrap saja ya. Coba kita lihat ini. Ini kalau terjadi apa-apa dengan HP-nya, kita lagi akan disibukkan dengan proses pengeklaimannya ya. Entah bagaimana prosedur untuk pengeklaimannya ya, yang pastinya ruwet, tak semudah membalikkan telapak tangan. Alhamdulillah isi yang di dalamnya tidak seperti yang saya bayangkan. Ini adalah Samsung Galaxy M51. Ini adalah segel dari Samsung dalam keadaan masih utuh ya. Untuk boxnya sendiri didesain masih sama seperti pendahulunya ya, dengan box warna putih dan tampilan gambar HP beserta serinya. Masih sama dengan box Samsung A50s yang saya dapatkan pada tahun 2019 silam. Saya mendapatkan HP ini di Shopee dengan harga 5 jutaan. HP ini termasuk HP yang sangat banyak peminatnya, karena di Shopee sendiri sudah 2000-an unit yang terjual. Untuk unit yang saya bawa ini mempunyai spek yang tertulis, yaitu Samsung M51 dengan warna putih, memori internal 128GB, dan RAM 8GB, dan tentunya produk ini dibuat di Indonesia. Ayo kita cek apa isi di dalamnya.
Dan ini segelnya masih utuh ya. Mari kita sama-sama buka segelnya. Di dalam boxnya terdapat 2 buku manual, ada SIM ejector, ada stiker nomor IMEI, 1 unit Galaxy M51. Di sini tertulis Infinity O display, quad kamera, dan baterai super jumbo 7000 mAh. Charger dengan lubang Type-C dengan daya 25 watt. Kabel data Type-C. Samsung di tahun ini sudah mulai meninggalkan sambungan USB dan beralih ke Type-C to Type-C ya. Ternyata hanya itu saja isi kotak di dalamnya. Ini sudah kosong semua, tidak ada apa-apa ya. Tidak ada silikon case, tidak ada headset, dan tidak ada tempered glass. Kayaknya untuk tahun ini Samsung memangkas aksesoris dalam kotak penjualannya. Ya hitung-hitung ngirit mungkin ya. Oke, ini adalah Galaxy M51. Soal desain memang bukan yang diunggulkan di Samsung Galaxy M51 ini ya. Desainnya memang mirip-mirip dengan seri Samsung keluaran tahun 2020 lalu. Untuk ukuran sebuah smartphone dengan baterai jumbo, di dimensinya memang relatif kompak. Dengan ketebalan 9,5 mm dengan bobot 213 gram saja, tergolong HP ini ringan untuk sekelas baterai 7000 mAh. Mungkin berkat material plastik di sana sini ya. Walaupun begitu masih cukup terasa kokoh dengan sudut yang lebih melengkung sehingga terlihat seakan terasa lebih tipis. Kamera belakang dibuat rata dengan bodi belakang. Samsung juga tidak memberikan lapisan khusus seperti anti fingerprint maupun tekstur tertentu untuk bodi belakangnya. Sehingga selain mudah membekas sidik jari, juga bakal terasa licin terutama saat tangan terkena keringat. Jadi saya sarankan untuk memakai screen protector ditambah soft case untuk menghindari kerusakan pada saat pemakaian. Kita beralih ke bagian depan. Galaxy M51 ini berbekal layar 6,7 inch dan beresolusi Full HD+. Dan sudah ada lapisan Gorilla Glass 3. Memang tahan akan goresan, akan tetapi layar tetaplah kaca, rawan sekali jika terkena benturan. Oleh sebab itu, gunakan protektor tambahan agar lebih aman. Walaupun sudah AMOLED, ternyata fingerprint bukan terletak di layar, akan tetapi di tombol power sebelah kanan. Menurut saya, tentunya lebih responsif dibandingkan dengan fingerprint yang berada di dalam layar. Kita beralih ke kamera. Galaxy M51 dibekali kamera yang tak perlu diragukan lagi hasilnya, karena berkat penggunaan sensor utama 64 megapiksel dengan aperture 1,8 Sony IMX682. Smartphone ini menjalankan tampilan antarmuka One UI Core 2,5 berbasis Android 10. Core di sini berarti fiturnya lebih sedikit dari versi biasa, walaupun saya tidak menemukan di mana perbedaan dengan versi biasa. Untuk masalah tampilan di One UI ini tidak akan jadi masalah. Kalian bisa menemukan banyak custom untuk tampilan dengan menginstal Goodlock. Untuk caranya bisa kalian tonton di video saya sebelumnya, atau bisa klik di pojok kanan atas. Samsung Galaxy M51 sudah dilengkapi dengan NFC yang sangat berguna untuk transaksi pembayaran di masa sekarang ini. Berbicara masalah performa, dengan chipset Snapdragon 730G
disandingkan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB, Samsung Galaxy M51 ini mampu memberikan performa yang cukup baik di kelasnya. Mungkin juga berkat One UI yang sudah optimal, sehingga hampir tidak ada kendala sama sekali untuk buka tutup aplikasi maupun proses multitasking. Semuanya berjalan dengan lancar. Berbicara soal ketahanan, Samsung Galaxy M51 ini dibekali dengan baterai layaknya powerbank, yaitu 7000 mAh dengan fitur fast charging 25W. HP ini juga bisa reverse charging atau bisa digunakan sebagai powerbank. Jadi teman kalian apabila kehabisan baterai, kalian bisa mengecasnya dengan menggunakan Galaxy M51 ini. Jadi HP dicas dengan HP. Menarik bukan? Samsung mengklaim kalau smartphone yang satu ini dapat digunakan untuk sejumlah aktivitas seperti mendengarkan musik 182 jam, menonton film 34 jam, menelpon 64 jam. Tak hanya itu, Samsung juga melengkapi dari segi pengisian 25W, sehingga di atas kertas untuk mengisi dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu selama 115 hingga 120 menit saja. Oke, untuk kesimpulannya, Samsung Galaxy M51 ini keluar dari sekitar 5 jutaan. Rasa spek dan apa yang diberikan oleh Samsung memang begitu pas ya, sesuai dengan harganya. Layar belum High Refresh Rate, tetapi sudah AMOLED. Bodi biasa aja, sama seperti versi sebelumnya, tetapi masih enak dilihat. Tren di zaman sekarang. Untuk kamera juga sama saja seperti versi sebelumnya, akan tetapi sensornya sudah memakai Sony IMX682. Luar biasa ya. Untuk sensor yang lainnya termasuk lengkap, ada NFC, ada jack audio 3,5 mm. Cuma ini untuk mengakomodir kemampuan baterainya yang luar biasa. Ini rekomendasi dari saya bagi kalian yang ingin mencari HP yang baterainya bisa tahan sampai 2 hari. Ini di harga yang sama ada Mi 10C dengan prosesor yang lebih tinggi. Karena bukan flagship, Mi 10C hanya dibekali dengan layar IPS. Kalau nggak butuh performa yang tinggi lebih aman dan setidaknya punya sensor kamera yang sama, Samsung M51 adalah rekomendasi yang pas. Samsung M51 tentu menjadi pilihan yang baik. Itu dengan sekelas unboxing dan review mengenai Samsung M51. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari HP dengan menggunakan harga 5 jutaan. Sekian dari saya, like jika video ini bermanfaat dan dislike jika sebaliknya. Saya sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.